Dalam Excel, gue beranggapan informasi tersebut adalah data. Hello guys, and welcome to my channel. Bagi teman-teman yang belum nonton video part 1 gua, silakan ditonton dulu ya, agar kalian bisa dengan mudah memahami materi Microsoft Excel ini. Nah, di video kali ini gua akan membahas rumus dengan dua variabel, termasuk dengan video yang gua bahas dari part 1. Di video part 1, jika teman-teman perhatikan, itu ada rumus yang kalian pelajarin, itu dalam fungsi rumus sum, ada number 1, ada juga number 2. Number 1 dan number 2 itu ibarat sebuah buku. Nah, buku itu ada banyak. Ada yang membahas tentang sejarah, ada juga yang membahas tentang perekonomian. Nah, dalam satu buku biasa membahas banyak hal. Dan juga, satu buku juga itu mempunyai banyak halaman. Atau mungkin bisa kita bilang halamannya berbeda-beda setiap buku. Dalam Excel, gue beranggapan informasi tersebut adalah data. Ini menurut persepsi gue, agar gue mudah menjelaskan kepada kalian semua. Jadi ketika gue menggunakan rumus sum, number 1 itu mewakili halaman. Ketika gue blok dari A1 hingga A4, itu berarti gue membaca dari halaman 1 hingga halaman keempat. Dan totalnya adalah informasi yang gue dapatkan dari membaca buku tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekali lagi, perumpamaan yang gue kasih itu menurut persepsi gue, agar kalian bisa mudah memahami dan belajar Microsoft Excel ini. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk dasar pembelajaran Microsoft Excel. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke aplikasinya. Kali ini, rumus yang akan kita pelajarin adalah rumus if. Nah, di tabel gue ini sudah ada data yang akan kita kerjakan. If ini digunakan kebanyakan untuk mencari data dengan kondisi tertentu. Contohnya pada tabel gue ini sudah ada nama sales, penjualan, SPG-nya, serta persentase achievement. Nah, misalkan gue pengen membuat kategori untuk sales yang penjualan di atas 500 adalah sales grade A. Di bawah dari 500 adalah sales grade B. Di kondisi ini, kita bisa menggunakan rumus if. Sama dengan if. Terus, karena kita mau kategorikan berdasarkan penjualan, maka saya menunjuk di kolom penjualan. Kita klik, terus buat tanda lebih besar 500, kondisi berikutnya diminta mengisi jika ini benar lebih besar dari 500, output yang kita pengen itu apa. Nah, di sini gua mencontohkan output yang dikeluarkan jika benar adalah grade A. Grade A. Terus kondisi berikutnya ini adalah jika salah bagaimana, atau angka penjualan ini tidak lebih besar dari 500. Maka gua akan membuat kategori kedua, yaitu grade B. Nah, teman-teman perhatikan, di dalam fungsi rumus if, jika bukan angka, seperti contoh grade A, ini harus ditandain dengan petik 2 di awal dan akhirnya. Hal ini bertujuan untuk sebagai tanda bahwa di dalam petik 2 itu adalah huruf. Jika tidak, akan terjadi error. Nah, setelah hasilnya keluar, kita tinggal geser pointer kita di ujung kanan bawah sel, terus kita tahan klik kiri, digeser ke bawah. Oke. Nah, kita lanjut untuk rumus kedua. Rumus yang berikutnya adalah N. Rumus N ini biasanya dipakai jika ada satu kondisi
atau lebih yang harus terpenuhi dan hanya bisa mengeluarkan outputnya itu true atau false. Contohnya langsung saja, sama dengan N. Ini 100. Ini lebih besar 2. Oke. Ini artinya jika C5 lebih besar dari angka 100 dan jumlah SPG-nya lebih dari 2, maka outputnya adalah true atau benar. Jika tidak, outputnya akan menunjukkan salah atau false. Kita lihat ya. Seperti biasa sama, geser pointer di kanan bawah sel, terus kita klik kiri, drag ke bawah. Teman-teman bisa perhatikan, kenapa ini false? Karena jumlah SPG-nya itu 2, bukan di atas 2. Makanya dia false. Jadi salah satunya tidak terpenuhi, maka dia false. Kita lanjut untuk rumus berikutnya adalah rumus OR. Rumus ini mirip dengan N, tetapi yang membedakan adalah jika salah satunya saja terpenuhi, maka output yang dikeluarkan adalah true atau benar. Contohnya, sama dengan OR. Ini sama di atas 100, di atas 2. Nah, dalam fungsi OR ini sama teman-teman. Jika C5 lebih besar dari 100 atau jumlah SPG-nya lebih dari 2, maka outputnya adalah benar atau true. Jika kedua pernyataannya salah, barulah hasil outputnya itu keluar adalah false. Nah, sama, drag ke bawah. Selanjutnya, fungsi NOT. NOT ini adalah rumus yang digunakan untuk menampilkan nilai sebaliknya. Jika kondisi terpenuhi, benar atau true, maka rumus NOT akan menghasilkan nilai false. Contohnya, sama dengan NOT, ini di atas 500. Ya. Dia false. Jika rumus mau digabungkan, apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Nah, gua akan mencoba menggunakan rumus if yang dikombinasikan dengan N. Nah, kita buka sama dengan if N, buka kurung lagi, C5 di atas 500, D5 di bawah 4. Saya akan nulis kinerja bagus dan kinerja buruk. Nah, ini artinya jika angka penjualan di atas 500 dan jumlah SPG-nya di bawah 4, kedua kondisi ini terpenuhi, maka outputnya adalah kinerja bagus. Tetapi jika salah satunya saja tidak terpenuhi, entah itu dia di bawah 500 atau mungkin dia di atas 500 tapi jumlah SPG-nya di atas 4, maka output yang dihasilkan adalah kinerja buruk. Ke bawah. Sekarang kita akan membahas fungsi if di dalam if. Maksudnya gimana itu?
Fungsi ini dipakai pada saat lebih dari 2 pilihan kondisi. Contohnya seperti ini. Gue ingin memberikan bonus pada sales ini dengan kondisi tertentu. Langsung saja sama dengan if. Klik persentasenya. Kenapa gue memakai persentase? Karena gue ingin melihat dari pencapaian persentasenya mereka. Lebih besar 80%, 200.000. Oke. Jadi, ini artinya jika achievement sales di atas 80%, maka dapat tambahan bonus sebesar 200.000. Jika di atas 70%, maka mendapatkan bonus 50.000. Selain itu 0 atau tidak ada bonus. Jadi ada 3 pilihan kondisi. 70%, 80%, dan di bawah 70%. Bagaimana jika 4 kondisi? Bisa saja, kita tinggal tambahkan if lagi. Nah, langsung saja sama dengan if. If lagi 5.000. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Ini ada 4 kondisi, teman-teman. Jadi ada 60%, 70%, 80%, dan di bawah 60%. Jadi ini adalah rumus if di dalam if. Jika 80% di atas 80%, itu mendapatkan bonus sebesar 200.000. Jika di atas 70% mendapatkan bonus sebesar 50.000. Terus, jika di atas 60%, maka bonus yang didapatkan adalah 5.000. Di luar dari itu, 0 atau tidak ada bonus sama sekali. Semoga teman-teman yang menonton semua pada paham ya. Sampai sini dulu video gue kali ini. Jika teman-teman ingin gue membahas hal yang lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah. See you in the next video.